bahas ya. Kita biasanya gunakan CSS itu digunakan untuk layout. Apa yang dimaksud dengan layout yaitu pengaturan huruf, pengaturan warna, pengaturan format ya. Jadi CSS itu merupakan cascading style sheet, yaitu kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain ya atau layout dari bahasa markup ya. Sehingga ini adalah merupakan pelengkap dari struktur bahasa HTML. Kegunaan atau pengertian bebasnya, CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS kita bisa mengubah desain dari tag, dari warna, gambar, dan latar belakang. Jadi untuk pengaturan tag, warna, gambar, dan latar belakang. Nah, CSS ini digunakan terutamanya adalah untuk konten atau bisa juga disebut untuk presentasi. Penjelasan lebih lengkap dan contohnya bisa dilihat di link yang ada di bawah ini ya. Kalau ini diperbesar, coba saya besarkan ya. Nah, contoh di sini ada dokumen HTML biasa ya, doc type HTML, ini ada HTML5, kemudian test tag font HTML, kemudian body, ini penulisannya kita taruh bersama di body atau tidak kita sendirikan ya. Contohnya CSS merupakan bahasanya. Nah, kemudian desainer dikasih atribut font color. Nah, kemudian font color digunakan untuk CSS. Kemudian adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Kemudian ditulis, nah ini hasilnya ya. Ini adalah untuk pengaturan warna dari tulisan. Dengan apa? Dengan menambahkan atribut tag font color red. Nah, kemudian kalau ditulis semacam ini adalah kalau nanti terjadi perubahan, misalnya warna merahnya kita ganti biru, kita harus nyari di antara himpunan tag dan juga himpunan informasi yang ada di HTML, sehingga prosesnya menjadi tidak ringkas. Nah, dengan begitu CSS kemudian dengan konten atau presentation sama kontennya itu diusahakan dipisah. Untuk penggunaannya kita menggunakan tag yang namanya adalah style ya. Sehingga dokumen di atas kalau kita ubah yaitu adalah kita ubah yaitu kita sisipkan stylenya. Nah, ya kita sisipkan stylenya yang hijau-hijau itu. Nah, maka kemudian kita tambahkan style tag CSS ya. Kemudian kita kasih atribut dot warna. Dot warna atributnya color LED. Kemudian kita tutup style, baru kemudian kita masukkan ke body ya. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini CSS merupakan bahasanya ya. Kita panggil ini adalah dot warna, ini disebut juga biasanya adalah kelas dari CSS, sehingga kita manggilnya bisa span kelas sama dengan warna, kemudian ditutup
tagnya menjadi span ya. Kemudian ketika kita pakai ya cukup diubah ininya ya. Nah, suatu saat kalau kita ingin merubah warna merahnya jadi hijau, green, kita cukup merubah dari style yang ada di atas saja. Warnanya nggak usah diubah, dot warna tinggal diubah color titik 2 green. Maka semuanya akan langsung berubah. Itu contoh penggunaan CSS atau Cascading Style Sheet. Nah, kemudian untuk penggunaannya kita biasa menggunakan yaitu dengan tag span dan tag div ya. Tag span dan tag div ini adalah tag yang tidak memiliki makna sebenarnya. Namun ini adalah digunakan yaitu adalah apa ya istilahnya sebagai penanda ya, sebagai penanda yang digunakan untuk membuat struktur web. Jadi tidak ada makna khusus, tapi adalah digunakan untuk penanda mana yang akan dikasih atribut. Oke, kemudian contoh paling umum, contoh misalnya yaitu adalah penggunaan tag div adalah sebagai kontainer atau pembatas satu struktur HTML dengan struktur lainnya. Ya, nah, biasa kita pakai div untuk misalnya kalau di dokumen HTML ada header, ada menu, kemudian ada span, ada footer. Nah, kita memisahkannya bisa pakai div ini. Contoh misalnya body, div, id header. Nah, yang termasuk header itu adalah antara tag div dan slash div. Nah, di header itu adalah judul website, kemudian logo website. Kemudian berikutnya kita kasih pembatas juga div id menu, itu terdiri dari home, about, sama kontak. Kemudian berikutnya adalah div konten sama artikel, isi dari artikel ya. Ya begitu juga untuk div sidebar sama div footernya. Jadi untuk penanda saja. Nah, biasanya untuk penggunaannya tag div itu adalah dimasukkan ke dalam blok lain, sedangkan tag span itu termasuk ke dalam inline. Ya maksudnya pembatasnya itu biasanya kalau satu baris atau terdiri dari banyak baris, nah kayak gitu ya. Contoh perbedaan bisa kita lihat di dokumen bawah ini. Di sini span kelas milling ini adalah inline ya. Kalau div itu biasanya digunakan untuk penanda sebuah blok. Di sini span ini masuk ke dalam div ya. Di sini ada apa ini? Div-nya kalimat, terus kemudian di dalam kalimat itu ada kata yang cetak miring. Nah, ini contohnya. Isinya adalah ini juga yang miring adalah yang menggunakan span adalah sebuah paragraf. Ya, gampangannya kalau kita biasanya menggunakan limak itu kurung kurawal sama slash kayak gitu perbedaannya. Oke, kemudian yang ketiga cara menggunakan CSS ya. Cara menggunakan CSS ada beberapa, yaitu adalah terdapat 3 cara. Yang pertama adalah metode inline style. Inline style berarti dimasukkan bersamaan dengan tag HTML-nya. Contoh H2, kemudian ditambah ini style, background color, black, kemudian color white. Nah, ini adalah disebut metode inline style. Kemudian yang kedua itu adalah metode internal style sheet.
Metode internal ini biasa juga disebut dengan embedded style sheet. Jadi di embed atau ditempelkan ya. Nah, caranya biasanya adalah dipisahkan bagian dari style kemudian sama bagian dari kontennya. Sehingga bentuknya menjadi kayak gini, style type kemudian slash style, baru kemudian berikutnya itu manggilnya itu adalah bersama dengan tagnya cukup H2 ini, maka nanti stylenya sudah akan disesuaikan, backgroundnya black kemudian colornya white. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah metode external style sheet. Eksternal berarti itu adalah dalam file yang terpisah ya. Metode eksternal ini digunakan untuk mengangkat kode CSS tersebut ke dalam sebuah file tersendiri yang terpisah dari halaman HTML. Sehingga yang dimasukkan nanti bisa berupa linknya atau alamat dari file CSS-nya. Contoh, saya punya file CSS namanya belajar.css. Saya isi dua background color black, color white ya. Kemudian kontennya saya sendirikan ya. Katakanlah dengan kita kasih nama file yang berbeda. Nah, kemudian kita tuliskan kalau misalnya ini satu folder bisa kita gunakan ini import URL kemudian nama filenya. Ya, ini adalah contohnya. Jadi ini menggunakan metode eksternal ya. Atau cara yang kedua yaitu dengan menambahkan ini link rel ya, style sheet, kemudian type-nya text CSS, kemudian href-nya menunjukkan sebuah address. Nah, kita bisa menggunakan CSS yang sudah ada baik itu Google kemudian CSS yang lain ya, yang digunakan untuk memformat, melayout dari konten yang kita hasilkan ya. Jadi kita bisa menggunakan import atau menggunakan link rel ini apabila CSS-nya adalah dari eksternal ya. Oke, kemudian berikutnya aturan dan cara penulisan kode CSS ya. Yang pertama itu ada 5 komponen di dalam CSS. Yang pertama disebut selector, kemudian property, kemudian value, kemudian property, kemudian sama value. Jadi istrinya adalah selector, property sama value ya. Nah, properti sama value ini bisa ditambah pokoknya sebelum kurung kurawal tutupnya. Selector ini adalah tag HTML di mana atribut dari properti sama value ini akan menempel. Contoh misalnya H2, background colornya black, kemudian font weight-nya bold. Berarti yang ada tandanya heading 2 ini nanti background-nya dihitamkan, kemudian ukuran fontnya menjadi bold. Nah, sebagai contoh kita bisa taruh di sini ya. Ini misalnya ya style type CSS. Kemudian kita tuliskan sebuah kelas ya, namanya katakanlah body. Isinya adalah font size 14, colornya navy. Kemudian kelas yang P ini ya, selektornya, font family-nya Calibri, V3 sama sans serif. Kemudian heading 1, heading 2, selektornya, maka propertinya kita gunakan tag decoration, font size sama color. Value-nya kita pakai underline 23 px sama green ya. Ini CSS-nya.
Ini berarti ditulis secara istilahnya adalah di dalam ya, atau biasa disebut metode internal style sheet ya. Nah, oke. Kemudian kita tuliskan ya, misalnya menggunakan lelom exam. Nah, nanti H1H2 berarti pakai style sheet ini. Kalau ada P pakai style sheet font family ya. Sisanya standar pakai font size 14, colornya navy. Karena dia masuk ke dalam body ya. Itu antara lain di style sheet. Sehingga kalau hasilnya dilihat akan tampak seperti ini. Belajar aturan dalam IFSAM, kemudian ini adalah teksnya ya. Oke, berikutnya sebagai latihan adalah buatlah menggunakan CSS ya, yaitu adalah tampilan semacam ini. Ya, ini ada bagian header, judul belajar membuat layout dengan HTML dan CSS. Kemudian buat kelas namanya menu ya. Kemudian buat kelas namanya ini adalah konten sama artikel ya. Kotak, kemudian artikel. Kemudian sisi kanan ini adalah kategori. Kemudian sisi bawah itu adalah footernya. Nah, baik, dari sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada itu dicoba nanti sekitar 15 menit kita bahas kembali ya. Silakan untuk mencoba. Kalau yang sudah selesai bisa ini ya di kolom chat ya dituliskan. Oke, baik. Muhammad Dafa bisa di share screen tuh ininya. Oke, Pak. Izin share screen. Ya, silakan. Share screen.
Kamu bisa desain juga? Enggak, Pak, kalau desain. Desain enggak. Sudah terlihat nggak, Pak? Sudah. Ini, Pak, yang saya coba tadi. Oke. Itu yang apa? HTML, CSS segala macam itu sudah ngelink atau belum? Hanya tulisan aja Belum, Pak, begitu. masih Oh, hashtag saja. hashtag aja. Oke. Ya, ini. Jadi Sekalian belum. sama kamu yang apa? Menu kemarin coba kamu demokan. Menu yang kemarin, di Ya, yang warung itu ya. iya. Oh, Di HTML 5 kalau nggak salah ya. iya. Oke. Kemudian itu kalau itu videonya kamu embedded file atau YouTube? Pakai YouTube, Pak, ini. Saya embed YouTube. Embed YouTube. Itu pakai apa? Teksnya apa kamu? Iframe dah. Itu, Pak, saya buka YouTube-nya terus ada embed langsung dari YouTube-nya. Kayak contohnya ini, Pak. Copy video. Oh, kamu sisipkan langsung di antara Iya. HTML-nya ya. Nah, jadi dibagikan ini ada langsung YouTube menyediakan embed Oh, code-nya, Pak. embeddednya. Oke. Oke. Jadi langsung saya masukkan di masakan populer. Oke. Baik, udah bagus. Makasih. Oke, Pak. Yang lain ada lagi yang sudah, silahkan. Kalau yang sudah. Boleh tugas kemarin sama hari ini boleh. Atau salah satu juga boleh, silahkan. Ya, ya silahkan. Latifah. Sudah. Ini kamu, ini kan gambar, tag ya. Kamu lengkapi multimedianya enggak? Misalnya suara atau gambar, videonya di mana? Oh, video situ. Oke. Ya, bagus itu kamu taruh di mana ininya, linknya? Public domainnya pakai apa? Bukan, maksud saya ininya apa? HTML itu loh, addressnya apa? Oh, GitHub. Oke. Ya udah boleh ya. Jadi setiap pekerjaan kalau bisa ditaruh di ini ya, domain sama hosting publik sehingga bisa dilihat. Jangan di lokal host atau komputer lokal. Cari cara supaya itu bisa diakses secara publik. Oke, Latifah bagus. Yang hari ini sudah selesai? Oke, kamu lanjutkan dulu ya. Ya, makasih. Yang lain silahkan.
Kamu di mana ini, Rihan? Di Semarang, Pak. Ungaran. Ungaran tuh Jawa Tengah. Di Semarang, Pak, kotanya, Pak. Oh, oke. Kategori itu ya sudah betul. Kemudian berikutnya yang kemarin ada Yang warteg itu, latihan yang saya kemarin. saya di sini video saya taruh di samping, Pak. Ya, oke. Oh, kemudian ada videonya ya. Baik. Yang pekerjaan kemarin ada enggak yang mungkin nambah game atau nambah animasi atau mungkin jenis multimedia yang lain? Belum sih, Pak, baru Belum ya. hanya Oh ya. video. Baik. Ya, sudah selesai, bagus. Terima kasih, Rihan. Oke, Pak, sama-sama. Yang lain masih ada lagi? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, baik. Kalau Anda berikutnya ya, sebagai latihan di rumah, Anda manfaatkan CSS ya. Anda buat katalog produk. Jadi biasanya nanti kamu cek di toko online itu biasanya ada katalog produk. Yang namanya katalog produk itu contohnya gampangannya itu kalau kamu di mana Alfamart atau Indomaret itu kan ada daftar barang kemudian ada foto-fotonya. Nah, itu contoh katalog produk. Nah, kamu buat katalog produk dalam bentuk web kemudian memanfaatkan CSS. Nah, nanti kalau sudah selesai dokumentasinya sama ini taruh di blog kemudian buat komen di materi hari ini tentang CSS. Nah, lebih baik itu adalah kamu selesaikan sebelum jam 12 atau sebelum kuliah berikutnya sehingga kamu tidak punya lagi PR. Sehingga latihannya tercukupi. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Kalau nggak ada untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.